Lantas, temukan jawaban lengkapnya dengan menonton sampai akhir. Soal surat Said Didu tersangka, Polri ada kesalahpahaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono mengaku ada kesalahpahaman beredarnya surat di Tipit Cyber Bareskrim Polri nomor B/47-6 di Tipit Cyber Bareskrim tertanggal 10 Juni 2020. Dalam surat itu dituliskan jika status Said Didu sudah menjadi tersangka terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Itu suratnya bukan bocor, itu laporan perkembangan penyidikan kepada pelapor. Pelapor selalu diberikan perkembangan penyidikan sudah diatur dalam proses penyidikan. Ada kesalahpahaman saja itu. Tindak lanjut dan harus menunggu hasil analisa digital forensik. Sudah sampai ke kuasa hukum untuk update-nya, katanya di Bareskrim Polri Kamis 11 Juni. Awi menjelaskan proses penyelidikan masih berdasarkan kasus itu. Saat ini penyidik tengah fokus menunggu hasil daripada hasil lab forensik terkait barang bukti. Kalau sudah ada hasil digelar atau apa tinggal menunggu penyidik, ucapnya. Sebelumnya diketahui kuasa hukum Said Didu Damai Hari Lubis mengaku belum mengetahui kepastian penetapan tersangka atas Saidu. Ia bersama tim kuasa hukum lainnya mengaku belum menerima pemberitahuan apapun dari Bareskrim Polri. Damai mengatakan dalam perkembangan terakhir hanya ada keterangan bahwa kasus atas Said Didu memang masih berlanjut. Sementara terkait gelar perkara penetapan Said Didu sebagai tersangka maupun status Said Didu secara rinci masih belum diketahui. Dalam surat bernomor B/47-6 Romawi -2020 di Tipit Cyber tertanggal 10 Juni 2020 bertanda tangan Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Komisaris Besar Golkar Pangarso, Said Didu tercatat sebagai tersangka. Said Didu dikabarkan jadi tersangka. Tagar "Kami Bersama Said Didu" menjadi trending topik di Twitter. Beredar kabar Said Didu jadi tersangka, tagar "Kami Bersama Said Didu" jadi trending. Kabar yang beredar, Said Didu telah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terkait kabar itu, tagar "Kami Bersama Said Didu" jadi trending topik di Twitter. Dari pantauan tribunkaltim.com, tagar "Kami Bersama Said Didu" jadi trending topik di Twitter. Hingga Kamis 11 Juni 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, ada 20.000,3 cuitan dengan tagar "Kami Bersama Said Didu". Di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri, tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Kita kan ada salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Apakah kita sudah kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya era siapa kalau begitu?
Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau istana ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan mati-matian, Rocky. Begini, kan ini ya. Demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky, lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan 98. Demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian itu ada. Saya bypass saja deh seluruh keterangan Anda. Ada pembagian, Rocky. Ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan UGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Tapi juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Fajrul, biar tapi Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang itu keliru. Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Presiden tidak boleh mencampuri urusan bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, nggak ada urusan hukum. Tidak boleh. Tidak ada urusan hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Bung Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan berbicara itu? Betul. Diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara. Karena itu undang-undang itu dan itu dihargai. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton ditangkap? Penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Sorry. Oke. Ini biasa kami kebiasaan lama. Satu-satu dulu. Gini, soal Pak Said Didu dilaporkan, protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang harusnya itu di stop. Nah sekarang setelah Said Didu di stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana? Bukan faktor istana, kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di stop itu. Jadi ada kalkulasi politik, bukan soal hukum yang dia sebut. Menduga-duga seperti ini, ini betul-betul berbahaya buat demokrasi. Masuk lagi ke soal lain. Soal logikanya. Itu berarti nggak oke. Saya merasa itu nggak terlalu penting dan terlalu tidak kecil. Tidak penting banget. Masa dia menduga-duga apa yang terjadi di ruang kosong sana kan? Saya tidak menduga, saya bikin analisis. Anda yang menduga pikiran saya. Pikiran saya adalah analitis. Anda tiba-tiba melompat saja seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana disebabkan oleh yang terjadi di sini. Tidak ada hubungan antara ini. Menurut Anda, di mana orang salah mengerti bahwa selama ini memang istana selalu campur tangan membiarkan otoritarianisme? Karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana, yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini. Dari urusan bukan kata mencampuri. Masa Orde Baru, seolah-olah bahwa karena Anda korban, bagaimana satu rezim masuk ke dalam kampus. Otoritarianisme, bahkan kami dulu menyebutnya sebagai totalitarisme. Totalitarisme itu adalah di mana negara itu mencampuri urusan pribadi. Sebentar dulu. Begini, jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa saja? Tidak ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, hati-hati. Rocky hati-hati, udah bisa gitu ya. Rocky hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Diskusi ilmiah itu hoax. Kami, Presiden Jokowi, saya dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Mengapa diskusi ilmiah di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh pemerintahan Jokowi tidak ada pemerintahan Jokowi melarang. Dia kan berhubungan. Misalnya yang di UI berhubungan dengan siapa? Yang terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky,
Kamu Dia ini mesti misalnya layani gini aja. yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian Terus? kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky Gini itu ya. berlebih-lebihan. Gini ya, Rocky. gini saya terangkan ya. Kamu itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Paham? Itu yang kita kerjakan. Ya, karena di masa itu. itulah Tapi kenapa makna yang bikin reformasi paralelisasi kita, Rocky. itu? Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue.